Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi ma'addatihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kurang mukaddimah. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamah al-bahrul fahamah Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bima'adatihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut makna gharib yang ada di surat Thaha. Yang pertama ada bil wadil muqaddas, ayat 12. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ini yang ingin dimaknai itu al-muqaddas, yang disucikan makna aslinya. Jadi lembah yang disucikan. Al-Mubarak maksudnya yang disucikan itu adalah Al-Mubaraki, yang diberkahi. Itu Nabi Musa disuruh melepaskan dua sandalnya. Dan di sini adalah bisa menjadi satu titik pelajaran bahwa orang yang mau naik tingkatan, khususnya di bidang spiritual, biasanya itu ini dimaknai sebagai titik terendah. Jadi kayak Ibnu Arabi itu kan menafsiri ayat ini itu al-wadi, jadi lembah yang dalam itu. Nah, nanti dia akan ke atas. Biasanya gitu. Kalau enggak pernah ada di titik paling rendah itu kayaknya sulit untuk bisa naik. Maka harus ada di titik terendah dulu gitu kan. Ini kemudian wasmuhulan utawi namanya lembah yang diberkahi itu adalah tua. Nah, gitu. Makna asli dari kata to'waw dan ya ini makna aslinya ya melipat. Kalau melipat berarti ada sesuatu yang panjang, lebar, lalu kemudian dilipat menjadi lebih sempit, lebih fokus. Itu kalau dari sisi bahasanya. Tapi ini sudah jadi nama, jadi tua. Bisa juga memang tua maknanya. Sudah klasik sekali. Kalau di tempat lain kan disebut Bukit Tursina gitu, di ayat yang lain. Akadu ukhfiha. Lalu kemudian ada makna gharib lagi, akadu ukhfiha. Yang ingin ditafsiri itu adalah dua kata di sini. Akadu sama ukhfiha. Akadu kada ya kadu itu artinya hampir. Ukhfiha ini jadi khobarnya. Hampir aku menyembunyikannya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya kiamat itu saat yang sebenarnya, saat yang benar-benar saat, waktu yang benar-benar waktu itu, maksudnya kiamat itu akan datang. Akadu ukhfiha, yang hampir saya sembunyikan. Ini karena Allah yang ngomong, jadi hampir itu langsung dimaknai la uzhiru alaiha. Ora mertelakno sapa ingsun jare Allah alaiha ing atase kiamat ahadan ing suwiji-wiji wairi saliyane aku. Ahadan ing seseorang wairi saliyane aku. Maksudnya hampir aku sembunyikan itu aku tidak akan membuka sedikit pun tidak akan membongkar kapan waktunya.
Di kata-kata akadu ukhfiha itu hampir sama dengan la'allakum tattaqun. Itu kalau la'allanya Allah yang ngomong itu pasti ya. Kan gitu, itu pemaknaan yang ada kaitannya dengan unsur akidah jelasnya. Karena nggak bisa masa Allah bilang barangkali, masa Allah bilang siapa tahu, kan sudah jelas kalau Allah tahunya gitu. Maka dari itu kalau la'alla di makna umumnya kan makna taroji, jadi berharap-harap gitu. Nggak pasti. Tapi kalau itu Allah yang ngomong, la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, la'allakum tashkurun, itu semuanya kamu pasti bersyukur gitu. Jadi harapannya begitu kamu melakukan tindakan-tindakan tertentu, kamu akan capaiannya itu pasti bersyukur. Allah yang memastikan itu, bukan manusianya. Selanjutnya ada kata lagi siratahal ula, sirah. Ayat 21. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ambil tongkat yang sudah jadi ular itu Musa, wahai Musa, dan jangan takut, kami akan kembalikan ular itu pada sirohnya yang pertama. Taroyasiru itu artinya berjalan. Sirotun itu sebenarnya ya perjalanan, tapi di sini langsung diartikan halatah, keadaannya. Karena keadaan itu sebenarnya adalah bukan ada pasif. Keadaan itu keadaan, jadi ada, itu sesuatu yang dinamis. Jadi keadaan itu sesuatu yang dinamis, berubah, terus berubah. Jadi kata ada gitu. Di sini langsung kata halatah, maksudnya keadaannya ular yang pertama. Ya, ini dalam wujudnya sebagai tongkat. Pegang aja Musa, jangan takut, nanti tak kembalikan jadi tongkat lagi. Wafatan kafutuna, langsung ke ayat 40. Idhab, wa qatalta nafsam fanajjainaka minal ghammi wa fatanna kafutuna. Redaksi ayatnya ini ingin menginformasikan betapa nikmat Allah itu begitu banyak kepadamu Musa. Ojo sampai awakmu njaluk. Kan Nabi Musa begitu diutus, idhab ila fir'auna innahu tagha, Musa minta syarat, rabbishrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya itu. Terus kemudian Allah jawab, qala qad uti tasu'laka ya Musa. Sudah dikasih kamu Musa gitu. Qala qad mananna 'alaika marratan ukhra, bahkan lebih, tak kasih lebih. Id auhayna ila ummika anikdzifi, terus habis itu id tamshi ukhtuka fatakulu. Terus kemudian diungkap semua oleh Allah sejarah Musa itu. Ketika dia minta sesuatu, dia diungkapkan semua itu loh, kecilik wae lho, kowe biyen ngene dibuang, diungkapkan kabeh. Ojo sampai kowe njaluk kowe ngono, wis tak kei lebih wae gitu. Nah, di situ itu kemudian ada satu peristiwa tertentu, proses Musa sampai beliau Nabi Musa sampai beliau diutus untuk mengajak bapak angkatnya itu, ada banyak problem yang mendewasakan dia. Terus kemudian wafatanna kafutuna, dan kami memfitnah Musa, futuna dengan beberapa fitnah. Fitnah dalam arti ujian, menguji, betul-betul ujian karena mau naik kelas, mau jadi nabi. Jadi fitnah itu ujian makna aslinya. Dalam konteks tertentu dia berarti syirik. Sama sekali tidak ada unsur yang menginformasikan bahwa fitnah berarti kabar bohong. Kecuali jika kabar bohong dimaksudkan untuk menguji seseorang. Jadi kabar bohong itu dihadirkan oleh Allah untuk menguji orang ini benar-benar sidik apa enggak gitu. Jadi dalam posisi itu mungkin fitnah dapat diartikan seperti bahasa Indonesia yang dipahami sebagai kabar bohong atau bukan fakta gitu. Dalam konteks itu
fungsi kabar bohong yang diarahkan ke seseorang yang tidak melakukan tindakan yang ada dalam kabar bohong itu fungsinya sebagai penguji. Jadi sampai tahu betul kualitas orang ini yang mana yang asli, yang mana yang palsu akan terhindar, gitu ya. Jadi fitnah itu begitu. Ada kalimat fatantu dzahaba bin nari. Aku memfitnah emas itu dengan api. Api itu kalau difitnah terus, diuji terus, dikasih api terus, itu akan terpisahkan nanti mana yang emas beneran, mana bagian yang bukan emasnya. Bukan emasnya akan ikut hancur, sementara emasnya akan kempel jadi satu gitu. Maka dari itu di sini langsung ditafsiri ikhtabarnaka, kami mengujimu, ikhtibarun kelawan teman-teman ujian. Terus kemudian ada kata-kata lanjutannya ayat itu, jadi wastana tu kali nafsi, ini udah diangkat jadi nabi. Kemudian idhab anta wa akhuka bi ayati walatani fi dzikri. Kamu berangkat sana sama saudaramu Harun itu, bawa ayatku. Terus kemudian walatani fi dzikri, jangan capek-capek. Wanayani itu artinya capek. Walatania, jadi jangan kamu bercapek-capek. Maksudnya itu tubeti'a, sok lambat-lambat, berlambat-lambat fi dzikri, dalam mengingatku. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kalian berdua sana datangi Fir'aun, karena Fir'aun sudah kelewatan tuh. Terus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nah, ini yang menarik. Di sini enggak dianggap kata yang gharib, tapi ini menarik kayaknya, ini perlu dikaji. Qaulan layyinan, wong namanya disuruh ngajak. Ini Nabi Musa, seorang nabi, suruh ngajak bapak angkatnya yang wah ngaku Tuhan itu pesennya Gusti Allah itu qulalahu qaulan layyinan, omong sing halus. Lho iku Fir'aun padahal. Jadi nggak ada orang dakwah itu ngamuk-ngamuk lah, nggak ada ya, nggak ada teksnya itu. Lah ini Nabi Musa aja yang kekar badannya itu disuruh ngomong baik-baik sama Fir'aun, padahal Fir'aun kurang piye melerai. Nah, itu suruh qaulan layyin. Ini adabnya Al-Quran, ini keren sekali. Nah, kalau ke Fir'aun saja tetap harus tata krama kalau mau ngajak, apalagi kepada yang status kenakalannya di bawah Fir'aun. Jelas itu. Ini sangat tidak relevan misalkan kalau dikaitkan Islam dakwahnya pakai pedang itu tidak kontekstual. Ada konteksnya, ada peristiwa tertentu di mana membunuh itu dibenarkan. Karena perlawanan tidak bisa lagi, kezaliman terus menerus, ditantang terus, dijak baik-baik tidak mau. Wah itu baru jelasnya dirumorkan sebagai, atau Nabi dan Islam ini kan dirumorkan sebagai agama yang disebarkan melalui pedang. Padahal ya ada konteksnya gitu. Ada konteksnya, enggak bisa dibawa kemana-mana. Baik, dan tergantung itu tadi lihatnya, sudutnya, pikselnya sama jaraknya. Mungkin dari piksel tertentu tampak buruk, tapi dari piksel-piksel yang lebih detail lagi itu bisa jadi memang bagus gitu. Nah ini ke Fir'aun saja harus pakai ngomong sing halus. Kata Gusmus itu ya masuk ajak-ajak bahasanya kasar, kan kemprung, mau ajak-ajak kok bahasanya kasar, ya kudu halus kan gitu. Terus kemudian qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Nah, qaulan layyinannya ini kemudian ditampilkan juga oleh Allah dalam cerita Musa ini.
Terus Nabi Musa itu nyambat ke Gusti Allah, kamu yang halus ya Musa, ngomong sama Fir'aun itu, ya siapa tahu dia mau menerima peringatan atau paling tidak punya rasa takut lah. Terus kemudian Musa menjawab, kami ini takut loh Gusti, engko nek awake iki diapa-apane mbek Fir'aun iki piye, bolone wakeh kene rande bolo, engko nek melampaui batas Fir'aun sampai macam-macam piye. Terus Gusti Allah jawab, la takhofa, rasa wedi Musa mbek Harun, aku bareng awakmu, aku krungu, aku ya ketok, wis tenang wae. Ngomong nang Fir'aun, inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani Israil. Ngomong nang Fir'aun, kami berdua ini utusan Allah kepadamu, bebaskan Bani Israel, jangan disiksa lagi. Ngomong pembebasan kelalimannya Fir'aun bukan hanya di tingkat ngaku Tuhan, tapi untuk bisa diakui dia nyiksa sembarang, wes pokoknya supaya dia diakui sebagai Tuhan. Dan disuruh ngomong gitu ya, ini ngomongnya, jadi ngomongnya halus sekali, tidak nyentak-nyentak ini. Bilang sama Fir'aun itu, kami utusan Tuhanmu wahai Fir'aun, bapak angkatku, bebaskan Bani Israel itu jangan disiksa. Saya ada buktinya loh kalau saya ini utusan Tuhan. Terus pungkasannya, wassalamu ala manittaba'al huda, keselamatan akan diterima oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kami ini sudah dapat wahyu bahwa siksa itu tetap akan menimpa orang yang mendustakan dan berpaling dari petunjuk. Akhirnya jawabnya Fir'aun ya halus, qala famar rabbukuma ya Musa, jur sapa pangeranmu wahai Musa karo Harun. Jawabannya Musa ya halus, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Nggih, pangeran kula niki nggih zat ingkang maringi segala hal khalqahu ing penciptaanipun. Jadi segala hal dikasih hak prosesnya. Ora kok disiksa. Jadi dikasih hak prosesnya mulai dari awal, dikasih potensi untuk dia berkembang. Tsumma hada mongko nuli memberi petunjuk. Jadi secara tidak langsung jawabannya Musa ini juga nyindir, tidak langsung nyindir Fir'aunnya itu, nyindir bahwa Fir'aun itu Tuhan yang tidak memberikan hak-hak kepada kawulanya, malah disiksa kawulanya. Sing wayahe iki ditulungi kawula malah dipulosoro gara-gara gak gelem nyembah Fir'aun. Ini kalau Tuhan kami nggak gitu. Terus dikasih petunjuk. Kalau itu dianggap sebagai proses juga teguran bahwa proses Fir'aun sampai dia ngaku Tuhan itu pada akhirnya juga dikasih petunjuk lewat saya ini. Gitu. Nah kalau mau menerima ya bagus, tidak menerima ya resiko ditanggung sendiri. Ya bilang begitu Musa, halus, tidak ada biaya-biaya. Ya, maka dari itu di sini ini yang termasuk ghoribnya atau kulla syai'in khalqahu itu, Allah memberikan penciptaannya kepada segala hal, itu maksudnya prosesnya, segala potensinya. Maka di sini langsung diartikan khalaqa, menciptakan sapa Allah likulli syai'in kados wiji-wiji ruhahu ing ruhnya syai' itu. Mungkin bisa sampean sebut kesadaran, mungkin bisa sampean sebut daya, mungkin bisa sampean sebut apa sajalah. Yang penting segala hal yang berproses, yang memiliki apa namanya, gerak, yang memiliki entah itu amuba atau apa, itu akan berproses terus. Cuma dalam konteks ini mungkin lebih tepatnya dibawa ke manusia atau lebih umum lagi ke makhluk hidup. Nah, di sini potensi-potensi itu yang dirangkum dalam nama ruh itu. Jadi
itu akan berkembang terus sampai dia mencapai kesempurnaan. Nah, setelah itu summa mongko nuli hada maringi pitunjuk sapa Allah huteng niku kullasyai limangkahihi ing nggon nikahe syai wa mat'amihi ing nggon mangane utawa waktu mangane wa masyrabi lan ing nggon ngombene utawa waktu ngombene wa maskani lan nggon menenge utawa waktu menenge di tempat tinggalnya. Jadi ditunjukkan memang setiap yang hidup itu pasti itu cari itu nikahnya, dikawinnya. Kalau manusia mungkin nikah sama saja sebenarnya. Kalau kawin itu mungkin syariat saja yang membedakan itu tata caranya. Tapi sebenarnya ya nikah ya kawin itu. Nah, itu ada potensi-potensi itu, ada kesempatan untuk mendapatkan itu. Nah, kalau kamu siksa Bani Israil ini, jul piye iku? Masuk pangeranmu secara kasar gitu, tapi Nabi Musa halus bahasanya. Akhirnya jawabannya Fir'aun ya halus juga, meskipun pertanyaannya pakai menyangkal tapi enggak frontal. Qala fama balul qurunil ula dan seterusnya gitu. Terus piye generasi-generasi sebelumnya sing awal-awal kuwi? Nah, Nabi Musa jawab qala ilmuha inda rabbi nek niku Gusti Allah ingkang ngertos fi kitab sampun wonten catatan la yadillu rabbi wa la yansa. Gusti Allah ora mungkin kleru, ora mungkin lali gitu. Nah, di sini yang gharib la yadillu itu la yadillu tidak tersesat, maksudnya la yukhti mboten salah sapa rabbi gitu ya, taratan ukhra. Nah, sudah sampai di situ. Terus kemudian gharibnya lagi adalah tarotan. Kata tarotan itu minhal khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Jadi ini dialognya Musa sama Fir'aun bapak angkatnya itu tergolong dialog yang halus, orang engkel, ada dialognya gitu. Tidak engkel-engkelan aku sing bener, argumentasiku sing bener, kowe sing keliru, ndak gitu. Ndak begitu. Jadi ini omongan ringan ini karena perintah Allah. Memang disuruh ngomong yang halus ke bapak angkatnya. Jadi digenahke mulai awal penciptaan, digenahke sampai tingkat ini minha khalaqnakum, la bumi kuwi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini kata Allah, dari bumi aku ciptakan kalian, ke bumi ku kembalikan kalian, dan dari bumi kelak ku keluarkan kalian taratan ukhra. Kalau makna aslinya tarotan itu ya di kali yang lain. Tarotan di kali yang lain gitu. Bukan kali sungai ya. Di suatu kali yang lain kami akan mengeluarkan kalian dari bumi ini gitu. Maksudnya kiamat nanti. Nah, tarotan di sini langsung diartikan hajatan. Jadi bukan hanya sekedar satu waktu momentum, tapi di situ ada kepentingannya itu. Kowe tak tangene nah iki ada kepentingannya. Jadi diterjemahkan langsung, ditafsiri langsung sebagai hajatan gitu. Nah, ini dialognya Musa menarik. Sampai akhirnya ngobrol, memang tidak ada kesan kalah, mana yang kalah dan mana yang menang. Sampai pada akhirnya Fir'aun menyadari dia posisinya terpojok, tersinggung. Akhirnya qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Werene iki karepmu ki apa pengusir aku ke Mesir? Wahai Musa, nganggo sihirmu iki. Tak kei sihir tandingan. Aduan sihir marine. Nggawe kapan waktune tempate ning ndi? Ndak ngalih aku. Oke, qala mau'idukum yaumuz zina. Dia bertanding secara sportif. Ngobrol sudah selesai, akhirnya ada yang tersinggung salah satu, padahal sudah sangat halus. Tersinggung salah satu, terus kemudian akhirnya lawan fisik, satu kekuatan sihir gitu. Ditentukan waktunya, disaksikan khalayak umum. Dan sportif. Jadi anak-anak Fir'aun ya sportif.
Meskipun pada akhirnya para penyihir Fir'aun mengakui bahwa Nabi Musa ini memang nabi, karena di top level itu katanya. Deling dulu pernah nyinggung soal itu, Imam Fakhrul Razi. Jadi Deling itu bilang, Imam Fakhrul Razi itu bilang bahwa penyihir ini pasti top level, ada di top level, karena kalau nggak di top level nggak mungkin bisa mengenali ini sihir apa bukan sihir gitu, karena levelnya sudah di top, jadi langsung tahu bahwa Musa itu bukan sihir itu kalau nggak ada unsur kekuatan ilahiyah nggak mungkin, maka langsung tunduk. Itu tadi hikmah dari situ, ilmu apapun jika sampai puncaknya itu akan kembali, itu katanya gitu. Bahkan sihir pun kurang jelek gimana ilmu sihir itu, tapi kalau di top level mesti kembali. Yang repot kan yang nanggung yang nanggung itu, kalau di top level mesti kembali. Begitu. Baik, selanjutnya itu fayushitakum bi'adzab. Qala lahum Musa wa ilakum la taftaru 'ala Allah. Ini perkataan Fir'aun setelah mengumpulkan ahli sihirnya di tempat yang sudah disepakati itu. Terus kemudian pada akhirnya Fir'aun kalah Fir'aun. Fir'aun kalah, terus kemudian pada peristiwa kalahnya Fir'aun dari Musa itu, Musa bilang, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Ojo gawe-gawe awakmu ya gitu. Jadi janjikan mau perang itu, belum kejadian perang ini. Jadi dikasih kayak gitu, itu ditantang kayak gitu Musa loh. Mungkin dijak api-api, jenengan dijak api-api malah ngejak perang sihir ini pripun. Jenengan sampai nantang Gusti Allah bahaya loh mangke. Fayushitakum bi'adzab, fayushitamuko ashata yushitu itu artinya fayuhlikakum, muka bakal menghancur leburkan sapa Allah kum ing sira. Jadi fayushita itu maknanya menghancur leburkan sapa Allah kum ing sira bi'adzabin, kelawan suatu azab. Wa qad khaba man iftar, dan orang yang bikin-bikin itu, sihir itu kan bikin-bikin, pasti kecewa. Orang yang bikin-bikin pasti kecewa. Fatanazza'u amrohum dan seterusnya. Jadi fayushitakum itu yang gharibnya. Terus kemudian langsung pergi ke, ini kagak selesai ngomongin. Langsung menuju ke ayat 80. Kita pergi ke ayat 80 surat Thaha. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan ini setelah Bani Israel bebas, setelah lepas dari Fir'aun. Meskipun seburuk apapun kan Fir'aun kan tetap kasih makan pada mereka meskipun tidak layak. Maka kemudian ketika dibawa Musa, misalnya aku mbok gowo iki piye masalah ekonomi, finansial, mangan piye. Nah, itu Musa sudah di backup oleh Allah, sudah di backingi oleh Allah, backingan pusat ya. Tak jamin sah. Soal mangan ngombe beres, insyaallah tetap sehat awakmu. Ya, sehat biasa semua. Jadi wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ini sebagai jadi makanannya itu dari al-manna dan as-salwa. Nah, di sini as-salwa diartikan ta'irun. As-salwa itu adalah satu jenis burung sabihun ingkang hampir sama bisumani kelawan burung puyuh. Hampir sama dengan burung puyuh tapi bukan burung puyuh. Mungkin satu spesies ya. Satu spesies dengan burung puyuh. Saya nggak tahu, kalau sejatinya nggak tahu saya seperti apa itu burungnya. Dan prosesnya itu sampai bisa dimakan ya tentunya harus disembelih dulu atau pokoknya mati dulu lah burung itu. Itu saya nggak tahu detailnya itu. Tapi yang jelas burung ini mengandung gizi yang sesuai dengan iklim yang ada waktu itu di gurun itu. Jadi itu bagus sudah untuk menjaga kesehatan, sudah cukup itu. Nah minumannya almanna. Almanna ini konon embun madu, ada yang bilang embun madu. Jadi setiap pagi itu selalu ada itu.
Jadi dicampur air dengan embun itu udah bagus. Jadi airnya sudah rasanya manis kayak madu, itu al-manna. Sejatinya saya tidak tahu, hanya keterangan yang saya baca begitu. Maksudnya zatnya gimana saya nggak tahu. As-salwa itu selain berarti burung yang serupa dengan burung puyuh, dia juga bisa berarti penghibur. Jadi salla yusalli itu artinya menghibur. Jadi bisa juga kita artikan al-manna wassalwa ini sebenarnya adalah hiburan untuk Bani Israel setelah mereka dibebaskan Musa dari cengkraman Fir'aun itu. Gitu. Terus kemudian wala tataghaw, ya, kata wala tataghaw ayat 81. Tawayatwa itu melampaui batas. Nah di sini langsung diartikan la tablimu, jangan kamu berbuat zalim. Karena zalim itu kan tidak sportif, ya. Pasti melampaui batas. Hal-hal yang tidak sportif kan melampaui batas, sudah ada batasnya tapi dilanggar. Permainan nggak boleh pakai tangan, lah kok tangan dipakai kan melanggar. Zalim pada dasarnya, jadi langsung wala tataghaw. Dalam konteks ini mungkin lah kamu sudah dikasih al-manna wassalwa, kowe njaluk apa maneh? Oh sik cerewet ta. Nek sampai sama engkau awakmu ku sik cocot-cocotan ae cangkeman ae wis dikek mangan penak, ndak usah kerja. Burungnya ini konon juga apa burung puyuh, sejenis burung puyuh ini tangkapannya itu gampang ya. Ndak wangel juga. Itu gampang ya. Termasuk itu tadi setiap pagi mereka sudah dapat embun madu itu. Kan tidak sulit ya, setiap pemukiman atau tempat mereka yang kalau dulu mungkin karena nomaden jadi ada di gua-gua itu di depan-depan itu sudah bisa dikonsumsi, dicampur sama air sedikit itu rasa manisnya sudah cukup untuk kebutuhan tubuh itu. Apalagi dagingnya kemudian konsumsi dagingnya dari burung ini, wah itu top itu sudah. Bukankah orang kerja itu tujuannya makan? Lah ini nggak kerja loh sudah makan. Kan sebenarnya sudah bagus fasilitasnya. Aku sih berengkel mana ya? Lah nek sama-sama berengkel sampai tato loh, sampai melampaui batas. Ya fayahilla alaikum ghadabi, kata Allah. Ya benduku pangan ngono nek sing ngengkel. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Sapa sing kena murkaku faqad hawa, ya udah. Faqad hawa moko teman-teman jatuh, mana aslinya hawa itu jatuh. Bisa juga berarti senang. Ini yang aneh ini kata-kata Al-Qur'an. Jadi bisa berarti senang. Faqad hawa moko teman-teman senang ngono. Bisa juga berarti tersesat. Hawa itu. Bisa juga kalau hawiyah itu jatuh. Kalau hawiyah jatuh. Jadi di sini langsung lah, daripada banyak multi tafsir kayak gitu timbangannya ruwet, faqad hawa moko teman-teman. Nah di sini langsung syaqiyah, sengsara. Nah, gitu. Jadi hawiyah itu artinya sengsara. Orang yang sudah kejaduan benduku, sopai wonge sing kenaan benduku wis soro-soro gitu. Ya gitu katanya Gusti Allah. Lebih yaitu ukurannya untuk orang yang apa namanya cinta sama Allah. Kalau nggak ada rasa itu nggak bendu, ora butuh bapak bendu kok nggak apa-apa, nggak begitu menyakitkan kalau gitu kesannya itu. Jadi mestinya sudah ada ikatan lebih dulu. Jadi mereka itu sebenarnya apa namanya cintanya benar. Bani Israil saking cintanya sampai bilang nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami ini anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Mereka senang betul sebenarnya sama Allah itu. Sampai ngaku sebagai anaknya, the children of God. Saking sayangnya itu sebenarnya. Maka dari itu kata Ghadabi ini, kalau orang sampai kena murkaku ini betul-betul parah gitu.
Meski kemudian Allah masih kasih kesempatan, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan. Dan nek sik gelem balik terus iman lan ngamal soleh sumah tada, itu ya tak kei wafurku tak kei wong kuwi gitu. Masih dikasih ini gitu. Jadi faqad hawa ini syakir bimal kina, kemudian langsung menuju ke ayat 87. Qalu ma akhlafna mau'idaka bimal kina walakinna humilna awzarum min zinatil qaum. Ini Musa Samiri, apa namanya, Nabi Musa pulang dari perjanjian bertemu Allah itu mendapati kaumnya udah kacau balau, nggak ketungguan Nabi ini. Alhamdulillahnya umat Islam itu gak ketungguan Nabi ini, cek ketungguan ulama, cek ketungguan para yai, cek ketungguan para alim, jadi aman. Buatan ketungguan para alim tok tur ketungguan Quran sih, itu aman sih. Wah ini ora tinggal diluk tok Musa malih kabeh. Kaya petik kalangan induke. Afatala alaikumul ahdu am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun mir rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Ini marah betul kata-katanya Musa. Karena ini jelas sudah faraja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Musa marah betul pulang ke kaumnya itu. Mereka itu malah nyembah sapi yang dibikin oleh Musa Samiri. Afatala alaikumul ahdu am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun mir rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Jane apa kesuwen to aku iki? Aku iki mek diluk tok nemu Gusti Allah. Dadak dadi koyo ngene kabeh. Apa terai kepengin disiksa kowe? Am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun mir rabbikum. Kepengin kena bendune Gusti Allah. Sampai-sampai janjiku iki kok langgar, pelanggaran kok malah kok langgar kabeh iki piye kan. Terus jawab si engkau qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkin. Kak ngono sa, jane awake iki gak nulayani janji karo awakmu ora. Bimalkina kelawan perintah, di sini bimalkina kelawan kuasa kita atau kelawan kemampuan kita atau kelawan hal yang kami miliki, bukan karena ada sesuatu yang ada pada kami. Nah, di sini langsung diartikan bi amrina, dengan urusan kami. Jadi kami melanggarmu itu sebenarnya bukan karena kehendak dari kami. Walakinna humilna auzarum min zinatil qaum. Tapi kami ini dipaksa untuk mengemban auzarum min zinatil qaum, beban-beban dari perhiasannya kaum itu. Alasannya ngono. Ini yang diceritakan di ayat lain itu haula'i, apa itu namanya, mutabbarum mahum fihi wa batilum makanu ya'malun apa yaf'alun itu ya, apa yaftarun. Nah itu kan jalan itu falamma wajawazna bi bani Israil al-bahra itu kan ada itu ya, dari lengkapnya ini. Nah ini kan ada nih, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ataw ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Nanti begitu bebas itu, ini ada di surat apa ini, Al-A'raf ayat 139 ayatnya. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ataw ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Begitu sudah melewati laut, setelah dikejar-kejar itu Fir'aun itu, kaumnya Musa, yang ikut Musa itu ketok kaum lain yang sedang menyembah berhala. Terus ngomong nang Musa, kayak itu yang juambalan ya Musa mulur kamu Musa. Kalau ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kayak no pangeran koyo ngomong gue kena demek, kena disayang-sayang, kena diudik-udik, masuk Tuhan gak ketok, kok nyembah sasa, kayak nopo,
Musa jawab, qala innakum qaumun tajhalun. Goblok. Goblok ini. Musa langsung dia ngomong mbek Musa. Goblok. Ono wong lho pengeran berhala, pengeran wis apik nang awake dhewe kae. Wis akan dijamin makannya tiap harinya, enggak usah kerja, makan gampang. Begitu berjalan setelah bebas dari Fir'aun. Lah kok kepengin duwe pengeran kaya wong berhala-berhalawan, langsung kuat qala innakum qaumun tajhalun. Goblok kowe kabeh. Inna haula'i mutabbarun fihim wa batilum ma kanu ya'malun. Wong kuwi gak ono gunane ngono iku. Berhala sembah panganan ning ngarepe kecemplok laler ora diusir, gak iso ngusir kok sembah lho piye utakmu. Wis sembarang wis ngamuk e. Qala ghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Kemudian Musa bilang lagi Musa, mosok kate kon tak golekno pangeran sakjane Gusti Allah. Padahal Gusti Allah iki wis ngutamakno awakmu kabeh, memprioritaskan generasimu, memprioritaskan genmu, memprioritaskan pengetahuanmu di atas semuanya. Kok kate dikongkon golek pangeran liya iki utekmu iki lho ning ndi? Nemen dari Bani Israil ini. Masya Allah, ya yang dikisahkan ini, maksudnya lepas kenyataannya begitu atau tidak, ya saya tidak tahu betul ya cuma teks ini, cuma teks saja yang saya pahami. Tapi untuk mengisahkan nakalnya Bani Israil itu top Quran, dan betapa Nabi Musa juga cerdas, karena pasti cerdas. Omongan halusnya, omongan kasarnya itu. Ya gini yang gharib itu ya yang bi amrina tadi tok itu, bi malkina itu ditafsiri bi amrina. Itu langsung lanjut lompat lagi ke ayat 97. Itu ada wanzur ila ilahika alladzi dhalta alaihi akifa. Nah, ketemu Musa Samiri ya. Nabi Musa ini cerita bahwa kaumnya itu dibikinkan Musa Samiri itu loh. Aku gak gawe berhala dhewe sak. Aku iki glum Musa Samiri ku sing gawe. Terus mari ngono Harun ditakoni, piye iki Harun kok iso arek-arek iki malah nyembah patung-patung ini gimana? Awakmu ngelanggar perintahku taruh. Qala ya bena la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Itu posisinya Musa marah. Nabi Harun awakmu gak melok aku ada cewang kewing ini, cewangku titip badak. Ndase wis sembarang wis langsung cengkewing titip kawasa ngono jare. Qala ya bena la ta'khudh bi lihiyati. Akhirnya Nabi Harun bilang, wahai anak ibuku, maksudnya saudaraku, ojo mbok betek mbok sanggutku, aku iki jane kuwatir nek sampe wong-wong iki kok tak elingno iki kok pecah dadi loro sing sitok melok Samiri, sing sitok melok aku. Dan iki sampe aku tak elingno, ojo Musa iki gak ngoleh awakmu nyembah ngono-ngono iku. Aku sampe ngomong ngono pecah dadi loro. Ya bener bisa dia mau perintah jangan sampai terpecah belah kan gitu. Kalau sampai saya omongkan yang bisa ajur, bisa jadi dua ini kelompok. Yang satu ikut Gus Dur, satu ikut Muhaimin bisa-bisa ya. Kalau saya ngomong kan gitu. Akhirnya ya itu. Tadi gak tak omong kisah. Mereka nek sampai engkau aku situ tak omong kita penggak gimana golongan sing melok Samiri gimana. Engkau sampean komen ini farraq katabaina Bani Israil walam tarkub qauli. Awak memecah belah Bani Israil. Wes beres. Akhirnya Nabi Musa bilang sama Samiri, qala ma khutbuka ya Samiri. Maksudmu piye Samiri?
Qala basurtu bima lam yabsuru bi faqabattu qabdatan min athari rasul fanabattuha fakadzalika sawwalat li nafsi. Mbah, kula ngoten jane ndak roh apa-apa, pokok aku loh apa sing gak diketoki wong-wong kuwi, saya melihat peluang kayak ini bagus buat bisnis. Ya udah saya campur saja faqabattu qabdatan min athari rasul. Saya bilang ini ada athari rasul, ini ulama banyak ya tafsirannya. Yang jelas itu ada unsur dari rasul-rasul terdahulu sehingga dibuat bahan untuk bikin patung apa namanya, patung sapi itu ya. Dan kaya wa kadzalika sawwalat li nafsi, kaya tak pikir ku ya apik kaya ngono. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula lam wis kono ngalih ongkosmu gara-gara kon gawe ngene iki, kowe bakal ngucap saumur uripmu la misas, jangan sentuh saya, jangan sentuh saya. Konon katanya Musa Samiri itu kena satu penyakit yang dia nggak enak kalau ada orang lain bersentuh tangan dengan dia karena akan menular. Tidak usah sentuh saya, tidak usah sentuh saya. Itu katanya seumur hidupnya kayak gitu sampai mati. Terus wa innalaka mau'idan lan tukhlafah. Sok ana wayahe dhewe. Petuk sesuk awakmu. Wanzur ila ilahikal ladzi dzalta alaihi akifah. Iki delok nih patung sing mari kok sembah kok kae teko emas. Lan uharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Tak bakar. Ini jelas teknologi bakarnya Nabi Musa yang melebihi melebihi yang bisa dibuat oleh tukang pandai kayak Samiri itu, karena ada panas tertentu yang bisa melunakkan materi emas itu. Kalau panasnya nggak sampai ke derajat Celcius tertentu kan, saya nggak tahu itu titik didihnya emas itu. Kalau air kan berapa itu ya, 100 atau berapa. Kalau emas jelasnya lebih tinggi lagi titik didihnya ya. Api yang dipakai Musa ini dugaan saya ya lebih dari api-api biasanya untuk membakar itu tadi yang disembah itu. Sumalanan sifannahu fil yammi nasfa. Nah ini yang zolta ini diartikan di sini aqamta. Alladzi zolta alaihi akifa. Kalau aqamta kang ngadeg sira alaihi ngatasi alladzi, maksudnya alladzi itu ya pangeran. Ngomongnya ke Samiri. Akifan hale dalam keadaan akif tunduk atau menang. Pangitikaf itu kan menang. Hai pangeranmu iki lan harikon tak bong tenan. Sumalanan sifannahu fil yammi naswa. Delepno ning segara. Weruwa kabeh sira iki innama ilahukum ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu. Wasi'a kullasyai. Wis kuwi tok. Wadak nandak nyembah sapi barang iki. Namun meler. Masya Allah, nasifannahu fil yamin juga masuk gharib. Jadi lanudriyannahu fil bahri. Maksudnya kami larung, tak larung nih. Segoro, delep-delep nih. Bukan hanya dilarung. Nudriyanna itu kalau debu itu disebar gitu, debu. Kayak dincal, kayak debu. Karena sudah dibakar. Sudah dibakar jadi halus sampai tidak ada bentuknya, baru diuncal ning laut. Jadi adzariyat itu kan, zaro itu artinya kan kayak menebar gitu loh. Jadi zaro yudri, kalau adzrat ya menebar sampai angin itu yang sampai bisa menerbangkan debu. Jadi secara tidak langsung lanang sifannahu fil yammi nasfa itu lanudriyannahu fil bahri, maksudnya tak sebar kayak dene lebu ning laut. Jadi patung yang terbuat dari emas itu sampai hancur lebur kayak gitu, sampai jadi tepung emas, mungkin tepung emas, terus kemudian dilempar ke laut biar tidak ada bekasnya sekalian. Dilelesio butuh teknologi tertentu gitu, dan nggak ada desa sembahan. Ternyata sampai sekarang emas ya disembah. Sembah. Baik, terus selanjutnya itu sa'ah. Ini ada di ayat 101. Sa'ah ada di 101. Sa'ah wa sa'a lahum yaumal qiyamati himlah. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Siapa yang berpaling dari
Al-Quran, dzikron di sini, dia akan menanggung beban berat di akhirat nanti, di hari kiamat. Khalidina fihi, dia akan kekal di situ, neraka situ. Wasa Allahum yaumal qiyamati himla, dan itu akan menjadi beban paling buruk di hari kiamat nanti. Gitu. Terus kemudian ayat 103 ada yatakhafatuna. Yatakhafatuna itu di sini tulisannya yatasaroruna. Yatasaroruna itu di naskah lain yatasarun, saling berbisik, bicara lirih atau saling merahasiakan. Khofat ayu khofit, walatu khofit biha, sama dengan. Jadi lirih maknanya, yatasarun, ngomong secara lirih. Gitu, bisik-bisik. Terus kemudian yang diterjemahkan lagi adalah qo'an. Qo'an di sini diartikan mustawiyan atau ya mustawian, tanah datar ya. Terus kemudian sof-sofa, qo'an sof-sofa. Sof-sofa di sini diartikan la nabata fihi, tidak ada tumbuhan, jadi gundul. Ini yang peristiwa kiamat ini. Yas'alunaka 'anil jibali qul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya tentang gunung di hari kiamat itu piye, yang sifuha rabbi nasfa, dimiberno kabeh gunung-gunung sampai kayak debu. Fayadaruha qa'an safsafa, gunungnya hilang bareng dadi tanah lapang sing alus, ora ana tumbuh-tumbuhan blas, ora ana kok tumbuh-tumbuhan keluar, tidak ada relung, lai wajan bengkok, maksudnya bengkoknya ke bawah berarti relung. Jadi lataro fiha iwaja wala amta. Nah, iwajannya itu artinya, makna aslinya itu adalah lengkung, bengkok. Nanti bengkoknya ke bawah, berarti di sini langsung diartikan wadiyan. Jadi diartikan lembah. Terus kemudian amta, la tarofiha iwajah wala amta. Nah, amta diartikan robiatan, maksudnya subur. Jadi kamu tidak akan melihat di sana itu, atau robiatan ini robwatin dati koro apa robwatin itu tanah tinggi yang apa namanya kayak di Bogor, dia selalu kena hujan jadi subur. Nah, robiatan itu kayak gitu ya, anak bukit ya, di sini namanya anak bukit. Biasanya kan sejuk biasanya kalau anak bukit. Jadi kamu tidak melihat lembah di hari itu, wala amta, dan juga tidak melihat amta diartikan robiatan, bukit yang menjulang ke atas. Wa khasya'atil aswatu, lan dadi khusyuk al aswatu apa pira-pira swara. Maksudnya khusyuk niku sakanat, dadi tenang. Karena ini sudah ada di hadapan Allah. Haibahnya Allah muncul, tidak ada yang bisa bicara waktu itu kecuali yang diizinkan saja. Fala tasma'u illa hamsa. Pada saat itu kamu hanya mendengar hamsa. Hamsa itu adalah as-sautul khafiy, suara yang lirih. Pada saat itu wa'anatil wujuhu, segala wajah tunduk. Anat itu makna artinya itu bisa memaksudkan, bisa apa namanya, bisa juga berarti membebani, bisa juga menghendaki, juga bisa. Tapi di sini itu biasanya itu kalau wajah yang menghendaki itu di sini langsung diartikan kan sulit. Nah, diartikan bagaimana maksudnya wajah menghendaki itu. Makna yang lain kalau dari anatun, dari kata tanah itu sama dengan ihtama, maknanya sama dengan himmah, mungkin passion yang sampai menderita. Jadi gati akhirnya capek, akhirnya sampai jadi seolah-olah nggak bisa. Mungkin puncak itulah yang menjadi akar makna dari wa'anatil wujuh, yang kemudian ditafsirkan secara langsung menjadi dalat. Jadi menjadi langsung tunduk, menjadi hina, ndak berani ndongak. Wa'anatil wujuh, lan dadi ino dalil ya, al wujuh apa pura-pura wajah. Pada hari itu segala wajah tertunduk, jadi nggak ada yang berani melihat ke Allah gitu ya. Nah, pada saat itu yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman, seterusnya. Baik. Terus kemudian
Wa may ya'mal minas sholihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulma wala hadma. Di sini siapa yang melakukan amal soleh, yang jelas sosial pastinya amal soleh. Kalau pribadi kayaknya sulit dibawa ke sana pengertiannya. Dan dia dalam posisi beriman, fala yakhafu dzulma wala hadma, maka dia tidak akan takut kezaliman atau takut dizalimi, wala hadma, dan juga hampir sama. Hadma itu maknanya yang bisa menghancurkan. Tapi makna dalam konteks ini hampir sama, tindakan melampaui batas, mencerna, memecah, meremuk. Yang jelas melampaui batas, karena meremukkan itu pasti melampaui batas utuh sehingga dia remuk ya. Fala yakhafu dzulma wala hadma. Jadi orang yang beriman, beramal soleh dan dia beriman, dia enggak akan takut dizalimi kelak. Misalnya pahala amalnya dikurangi atau enggak, itu enggak ada takut begitu. Wala hadma, dan juga tidak takut pada hadma, penghancuran. Penghancuran lebih dari zalim. Misalkan enggak dibalas sama sekali, udah berbuat baik enggak dibalas, atau berbuat buruk, siksanya itu lebih dari kadar keburukan itu juga hadma gitu. Itu tidak akan takut itu hadma. Ayyuzlam maksudnya itu yen to den fala yakhafu moko ora disapa wong dzulman ing dizalimi, maksudnya ayyuzlam yen to dizalimi sapa wong fayuzalu, terus ditambahkan apa fisayiati ing dalam keburukane, sehingga sing mesti nglakoni elek mek 10 balasannya dikai 20. Ndak kayak gitu. Allah Rahman Rahim gitu ya. Ya, kira-kira sampai di sini dulu ya. Mohon maaf kalau banyak cerita ini itu yang kayaknya nggak ngonteks banget, saya mohon maaf. Terima kasih, matur nuwun, mugi-mugi sehat, paringi sehat keluarga sedaya. Mugi-mugi diparingi barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Pun ini surat Al-Anbiya, wallahu a'lam bishawab, bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimah.